ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا Walladzi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan itu ke dalam hati. Siapkan cawannya, siapkan gelasnya, ketenangan itu akan turun ke dalam. Ketenangan itu bukan punya kita. Pak Ustadz, itu ada tetangga saya nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji, nggak ke masjid, kok tenang aja dia? Rupanya pakai sabu. Itu juga ketenangan, tapi ketenangan palsu. Ada kawan saya, Pak Ustadz, di kantor nggak sholat, nggak puasa, nggak zikir, tenang aja dia, berkawan sama hantu. Pakai jimat, pakai benda-benda keramat. Bukan ketenangan itu yang kita mau. Kita mau ketenangan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan selalu merasa dekat dengan Allah, maka hati menjadi tenang. Dekat dengan pejabat aja banyak orang tenang. Kok gimana masalah urusannya? Udah selesai sama Bapak. Masa dekat dengan Allah tak tenang? Oleh sebab itu, ketenangan itu bukan di mata, ketenangan itu bukan di lidah, ketenangan itu bukan di tangan, ketenangan itu letaknya di hati. Kalau dalam kesulitan, banyak-banyak baca kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 100. Tak juga hilang, baca 200. Tak juga hilang, baca 1000. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan menurunkan keberanian, kekuatan, kelapangan hati. Karena ini bukan punya kita. Sempit hati kita, sulit hidup kita, pergi kita ke dokter, pergi kita ke psikiater, ngadu kita ke mereka. Saya ini sulit Pak Dokter, sudah 2 bulan nggak bisa tidur. Dalam hati dokter, syukur kok 2 bulan, aku lah 2 tahun tak tidur. Siapa manusia ini yang tak ada mengalami kesulitan? Oleh sebab itu maka nabi-nabi itu, kata Nabi Muhammad SAW, yang paling berat ujiannya al-anbiya. Setelah itu summal amsal fal amsal. Makin kuat, makin kuat, makin kuat. Sesuai dengan kadar keimanan. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengaku berkata kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji keimanannya. Yuftanun diambil dari kata fitnah. Fitnah artinya dibakar. Kalau kita mau tahu mana emas, mana perak, bagaimana cara membedakannya? Bakar. Emas dicampur dengan perak, namanya suasa. Di Jakarta suasa juga namanya. Suasa. Bagaimana cara memisahkan emas dengan perak? Ini emas, ini perak. Dibakar. Tempat tukang jual cincin, bakarnya nanti terpisah. Emasnya minggir, peraknya. Liyamizallahul khabisa minat thayyib, untuk membedakan mana emas mana perak. Dibakar. Kita gali tanah, pas gali tanah dapat bongkahan hitam. Ini emas apa batu? Gimana caranya? Bakar. Hidupkan api unggun, bakar agak 3 jam. Meleleh dia, nampak kuning, emas, bawa pulang. Sudah sehari semalam tetap hitam, tinggalkan. Batu gilingan di rumah banyak. Jadi sesungguhnya apa yang sedang kita alami itu tidak lain tidak bukan adalah proses. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya amwal, harta kamu, wa auladukum, anak kamu, fitnah, bakar. Apa maksudnya? Dibakar, diuji. Lulus harta setelah dibakar ternyata emas,
itulah dia yang bisa dibawa ke surga. Shadaqatun jariyah. Lulus anak setelah dibakar, itulah dia anak waladun sholihun, anak yang soleh. Jadi kalau orang pahami proses hijrah itu adalah puncak dari ujian adalah hijrah. Seorang laki-laki bernama Suhaib Ar-Rumi. Rumi di Amerika Rum karena dia orang Roma, merantau ke Makkah, bisnis dagang di Makkah, menikah, punya istri, punya anak. Sekarang berada di antara dua pilihan. Nabi hijrah ke Madinah ikut atau tetap di Makkah. Datang dia ke rumah mertuanya. Aku mau ikut hijrah bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mertua Suhaib? Dulu kau datang ke kota Makkah ini sendiri kan? Ya. Kalau kau mau ikut Muhammad, silakan pergi, tinggalkan anakku dan cucu-cucu. Bimbang. Datang penguasa-penguasa kota Makkah. Suhaib, kau mau ikut Muhammad SAW? Ya. Dulu kau datang kemari sebatang kara, tidak ada bawa harta kan? Ya. Bisnis ini setelah di Makkah baru kau punya itu emas perak kan? Ya. Silakan pergi, tinggalkan Makkah, tinggalkan semua hartamu. Apa yang dipilih oleh Suhaib? Dipilihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijrah dia. Datang dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, iya, Suhaib tinggal sebatang kara, pindah ke Madinah. 3 kali diulang Nabi. Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Beruntung Suhaib, beruntung Suhaib, beruntung Suhaib. Seluruh dunia mengatakan Suhaib rugi, tapi Rasul mengatakan Suhaib beruntung. Selamat Suhaib. Toh pada akhirnya keluarganya tetap berkumpul di kota Madinah Al-Munawwarah, hartanya selamat, Islam menang. Disitulah letak ujian. Kalau tahu kita hasilnya bukan ujian. Kalau tahu hasilnya itu tes anu. Udah tahu hasilnya. Tes itu hanya formalitas saja. Yang tak tahu hasilnya itu baru ujian. Tumpah setetes madu. Manis. Datang semut. Semut mulai mencicipi madu. Itu di ujung kepala semut ada 2 tongkat dikasih Allah Ta'ala. Itu yang dipakai semut untuk meraba. Kenapa? Karena mata semut rabun. Dan tak ada kacamata semut. Dipakainya 2 tongkat untuk meraba. Dirabanya, dicicipinya. Manis. Mulailah kakinya masuk. Terjebak kaki semut ke dalam madu seperti lem merekat. Akhirnya semut tertarik. Mati semut di dalam setetes madu. Mati dia di dalam. Tak berapa lama datang semut yang lain. Adakah semut yang lain mengambil iktibar pelajaran? Tak ada. Adakah semut yang lain itu datang nengok? Lalu ditengoknya, mati juga kita ujungnya. Lalu dikasih tahunya kepada yang lain, wahai semut-semut yang lain, lihatlah saudara kita. Enggak, dia pun ingin juga mencicipi. Akhirnya kering madu itu karena bangkai-bangkai semut. Mati semua. Ini dapat ustaz dari hadis? Enggak, dari grup WhatsApp. Betapa dunia ini manis dan banyak orang yang tenggelam di dalam manisnya dunia itu. Oleh sebab itu, tapi saya tak setuju setelah pengajian ini Pak Haji, Bapak Ibu semua, udahlah kita tak mau lagi tenggelam, kita tinggalkan aja dunia ini. Jangan, nanti diambil orang. Ambillah dunia ini, tapi bukan tujuan. Dia hanya sebagai jembatan menuju akhirat. Alhamdulillah dengan dunia bisa membangun masjid. Alhamdulillah dengan dunia bisa membuat tablik akbar pengajian. Dengan dunia bisa membuat pondok tahfiz Quran hafal anak-anak.
dengan dunia bisa mengirim dai-dai ke pelosok kampung desa tertinggal suku terasing. Dunia jangan jadikan sebagai tujuan. Dunia balaghun ilal akhirah. Dunia itu hanya jembatan penyampai menuju akhirat. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik bukan yang meninggalkan dunia untuk mendapatkan akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu, bukan pula meninggalkan akhirat demi dunia. Yusima minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Carilah akhirat. Tahajud sebanyak-banyaknya, duha sebanyak-banyaknya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai lupa kau hidup di dunia. Kadang semangat kita untuk mencari akhirat ini luar biasa, sampai itu Pak Ustadz, tanah-tanah yang semua itu ambil semua, ambil. Pas dicek di BPN rupanya bermasalah. Ambil semua Pak Ustadz. Pernah terjadi itu pada zaman Nabi, ya. Anakku cuma satu perempuan ya Rasulullah. Itu hartaku itu semua, ambillah semua. Kata Rasulullah, lah. Nabi tak mau ambil semua. Kalau tak mau ambil semua, asyatru, ambil setengah 50%. Kata Nabi, lah. Kalau kau tak mau semua, as-sulusu, ambil sepertiga. Kata Nabi, as-sulusu kasih, sepertiga pun banyak. Antada'a warasataka aghniya. Kau tinggalkan ahli cucu anak warismu dalam keadaan mampu, mapan secara ekonomi, khairun, lebih baik min antada'ahum 'allatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah melarat, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta. Makanya proses hijrah itu juga dengan harta. Harta siapa? Abu Bakar Siddiq. Sewa gaet, Ibnu Uraikid namanya, sewa onta, biaya perjalanan makan, nanti mau membeli tanah di kota Madinah, dimasukkan emas itu ke dalam kain, masukkan emas ke dalam kain. Ditanya oleh Abu Quhafah. Abu Quhafah itu ayah Abu Bakar. Abu Bakar bin Abi Quhafah. Abu Quhafah tak Islam. Waktu hijrah itu belum Islam. Mana ayahmu Asma? Ayah pergi hijrah. Oh, habislah emas itu dibawa Muhammad ya. Dia benci dengan Muhammad. Habislah emas ayahmu itu dibawa Muhammad pergi ya. Kata Asma, tidak kakek, masih ada. Mana emasnya kalau memang masih ada? Diambil Asma batu, dimasukkannya ke kain. Pegang, dipegang sama kakek. Oh iya, masih ada. Abu Quhafah ini buta, tak bisa nengok. Nah, dipegangnya. Oh iya, masih ada. Padahal emas sudah habis, batu yang ada dalam. Itu menunjukkan bahwa emasnya itu sebongkah. Kalau cuma 1 gram, mana tak terasa. 1 gram. Makanya kata Nabi, la tasubbu ashabi. Jangan kau caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban. Ada di antara kalian ini yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, tak sampai setengah tapak tangan Abu Bakar. Karena kalian bersedekah zaman aman, damai. Abu Bakar bersedekah pada saat aman, sangat sulit. Dan sebab itu hari ini ada kelompok yang mencaci maki Abu Bakar. Siapa dia? Syiah. Ya, kita tetap berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Persahabatan dalam hijrah, harta memotivasi hijrah, dan yang paling penting dari itu semua adalah keikhlasan. Karena bohong semua itu tak bernilai
Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku yang ikhlas, kau tak dapat celah pintu masuk ke dalam hati mereka. Jadi kerja setan itu cuman ngipas saja. Jadi nampaknya ada api kecil itu hawa nafsu. Setan itu kerjanya mengkipas saja. Kalau api tak ada, setengah mati setan mengkipas. Apa yang mau kau kipaslah? Tapi kalau sudah ada api kecil, makanya kalau ada api permusuhan di antara kita, segera dipadamkan. Karena kalau tidak, kerja setan. Ini setan konvensional, setan manual dulu. Kalau setan digital sekarang udah pakai kompresor. Habislah kita dia bakar. Maka cepat dipadamkan. Kenapa? Karena setan tak bisa masuk kalau pintu tertutup celah. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an sama'ilihim dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri tak bisa, masuk dia dari tengah. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Tapi kalau dia datang dari depan, pintu terkunci. Dari belakang tertutup, dari kanan tergembok, dari kiri rapat. Masuk tak dapatnya celah. Kenapa dia tak bisa masuk lewat dari hati? Karena hati itu dipenuhi dengan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha Allah. Itu maka geleng kepala itu pas Allahnya itu ke kiri, la ilaha illallah. Bukan asal-asal geleng aja itu. Ini banyak orang zikir ini geleng, orang geleng pula dia. Apa yang kau gelengkan? Entahlah, aku tengok geleng pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka makin kita berjamaah, banyak kajian dari nanti disampaikan. Ikuti aja pengajian tentang hijrah ini, siapapun dia ustadznya, dengarkan. Ustaz Abdul Somad menggali 3 aspek persahabatan, pentingnya harta dan keikhlasan. Mudahan 3 ini dapat kita amalkan. 1442 lebih baik daripada 1441.